Shalom, puji nama Tuhan. Kita dapat memasuki hari ini dengan penuh sukacita. Pada hari ini tema renungan kita yaitu habis gelap terbitlah terang. Bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 4 ayat 1-6. Dan nats renungan kita dari 2 Korintus 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kalau kita melihat perikop bacaan firman Tuhan kita hari ini, maka kita akan menemukan di mana Paulus memandang pelayanan yang dia lakukan merupakan keindahan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Inilah pendapat Paulus tentang tugas pelayanan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, dalam melakukan tugas pelayanannya, Paulus berusaha selalu untuk melakukan kebenaran agar hidupnya semakin memuliakan Tuhan dan semakin banyak orang mengenal Injil. Jadi dapat dikatakan bahwa Paulus dalam perilakunya menunjukkan perilaku yang benar, sehingga lewat perilakunya nama Tuhan dimuliakan dan terlebih-lebih banyak orang mengenal Injil. Paulus menggambarkan dirinya sebagai bejana tanah liat yang tidak ada artinya, kotor, bahkan digunakan bukan untuk sesuatu yang berharga. Namun karena kasih Tuhan, dia dilayakkan memiliki harta rohani dalam hidupnya, yaitu menjadi pemberita Injil. Itulah Paulus. Paulus menyadari dirinya bahwa dirinya sesungguhnya tidak layak. Tetapi karena kasih Tuhan, ia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil. Dalam hidup kita mungkin tidak semua dari kita mengambil pelayanan dalam suatu gereja atau lembaga pelayanan. Namun, setiap kita memiliki tugas untuk memberitakan Injil. Setiap kita yang sudah percaya ini bertanggung jawab, bertugas agar kita semakin giat memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Ketika Injil diberitakan, kita percaya banyak orang yang hidup dalam gelap dapat melihat dan mengenal terang. Inilah tugas kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita jangan menjadi egois, menganggap diri kita sudah diselamatkan. Lalu bagaimana dengan orang lain? Tugas kita adalah menjadi alat Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang memberitakan kabar kebenaran, yaitu kabar Injil, kepada siapapun. Kalau merasa diri kita tidak mampu, percayalah Tuhan sendiri yang akan memampukan kita, memberikan kita pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang dapat kita bagikan. Mari jadikan hidup kita mulai hari ini sebagai alat Tuhan, sebagai Injil yang terbuka, yang dimana kita dapat membawa orang lain yang tadinya dalam kegelapan menuju terang, yaitu terang Kristus itu sendiri.
Jadikan hidup kita bermakna untuk orang lain, untuk membawa mereka mengenal Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, terlebih-lebih Allah yang menganugerahkan keselamatan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini. Ini hidup kami ya Tuhan. Jadikan kami sebagai alat-Mu untuk menjadi pemberita Injil melalui perkataan perbuatan kami. Kami sadar kami tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk menjadi pekabar Injil ya Tuhan. Tetapi karena Tuhan sendiri yang memampukan kami, yang memberikan kami pengetahuan, memberikan kami hikmat, sehingga kami percaya Tuhan yang menyertai, melayakkan kami, memakai hidup kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Biar orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Kristus, mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini hidup kami di dalam penyertaan Tuhan. Biarlah setiap kekuatan yang ada dalam kehidupan kami masing-masing dapat kami gunakan untuk melakukan setiap aktivitas kami. Dan biarlah hidup kami menjadi kemuliaan, hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Apabila Bapak Ibu, Saudara sekalian, diberkati dengan renungan harian Lentera Iman Kristen, kami meminta kepada saudara-saudara sekalian untuk membagikan atau men-share renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Juga boleh di-like, di-komen, di-subscribe, dan terlebih tekan tombol lonceng apabila ingin mendapatkan notifikasi setiap video renungan ini kami upload. Terima kasih, Tuhan memberkati.